Selamat malam. Selamat malam. Gila ya. Kalau udah lama tapi baru ngobrol. Karena sebelumnya Yes. selalu dibantu oleh mediator handal lo, Frank Malam. Betul sekali. Apa Nggak kabar pernah ya? dapat kesempatan buat ngobrol panjang sama Mas Adri sampai akhirnya sekarang bisa ngobrol. Seneng banget. Kabar baik, alhamdulillah. Sama-sama senang banget juga. Mas Adri gimana kabarnya? Alhamdulillah seneng, bahagia. Oke. Ya. Udah puasa aman ya? Alhamdulillah aman, so far so good. PSBB kumaha di Bandung? Di Bandung tuh kalau kita keluar orang-orangnya masih seperti aktivitas tanpa tanpa pandemik gitu. Cuman bedanya pada pakai masker aja. Cuman di Itu luar itu kayaknya sama aja deh. Tapi itu kayaknya baru belakangan ini nggak sih, Yo? Dulu di Jakarta juga kayak bulan lalu sih masih sepi banget gitu. Tapi sekarang udah rame gitu ya, jalanan apa semua udah. Iya, makanya udah kayak orang udah mulai santai gitu, which is menurutku itu agak berbahaya ya. Ya, mudah-mudahan lewat ya semuanya. Tapi by the way, Amin. selama lo PSBB tetap sama aktivitas di dunia lo. Tetap menggambar, tetap mencari inspirasi, sekalian akhirnya dapat waktu buat beres-beres rumah, beres-beres studio gitu kan. Karena selama ini ngejar deadline jadi studio berantakan apa segala macam, nggak ada waktu. Kalau sekarang tuh aktivitasnya jadi agak sedikit lebih santai gitu. Oh, jadi malah lebih santai gitu ya. Maksudnya karena memang di sana juga lagi pending banyak kan kerjaan lo banyak kan dari luar kan. Gitu. Jadi betul. Jadi deadline-nya juga jadi lebih jam gitu. Kebetulan kan aku baru aja nyelesain si komikku yang paling baru, judulnya Atlantis Attack. Itu udah selesai. Nah, aku lagi nunggu buku selanjutnya. Nah, buku selanjutnya itu mereka masih memitingkan gimana nantinya segala macam. Nah, karena lagi pandemik, jadi proses itunya pun agak lama. Jadi aku melihat ini sebagai kesempatanku untuk akhirnya beristirahat setelah bikin komik dari tahun 2014 tanpa break gitu. Itu menunjukkan seberapa banyak lo laris nih. Amin. Amin. Mudah-mudahan, alhamdulillah. Aryo tuh pertama kali gue kenal Aryo itu kayaknya 2016 ya, project Cigarette Pack. Yes, betul sekali. Itu seru tuh. Itu project pertama, tapi benar-benar kalau misalnya teman-teman yang nonton yang ikutin IG Live ini nggak pernah ketemu. Gue cuma pernah datang waktu itu tuh datang ke kawinan lo ya. Iya. Kawinan lo di Bandung waktu itu. Pernah sekilas ketemu di event-event, tapi cuman sekilas banget gitu, cuman selewat aja. Jadi tadi tuh pas gue lagi nyiapin buat diskusi atau ngobrol santai lah sama lo ini, gue sempet yang kayak menurut gue figur lo tuh menarik banget karena nggak banyak orang Indonesia yang stay true to passion sampai akhirnya bisa jadi kayak lo sekarang gitu. Tapi emang lo dari awalnya tuh dari kecil you do drawing, terus memilih terus, maksudnya abis itu sekolah, kuliah juga di bidang itu nggak sih, Yo? Jadi bapakku tuh arsitek, dosen arsitektur. Jadi kalau dia pulang ke rumah tuh dia membawa satu gepok kertas HVS polos terus dan alat-alat gambar gitu. Jadi aku tidak punya banyak pilihan selain menggunakan itu untuk menggambar gitu kan. Tapi ternyata memang aku suka menggambar gitu. Nah, setelah itu aku punya sepupu yang hobinya nggak baca komik. Nah, sebagai sepupu yang lebih kecil, aku akhirnya dapat lungsuran komik-komik itu kan.
Terus dari kecil tuh jadi aku akhirnya baca komik sampai akhirnya aku mikir gitu, kayaknya nih seru ya kalau misalnya kita tuh aku nanti kerjanya jadi pembuat komik gitu, bikin komik gitu. Kayaknya seneng gitu bisa nentuin arah petualangan karakternya sendiri gitu. Akhirnya di situ aku bercita-cita untuk bekerja sebagai pembuat komik gitu. Jadi memulai cita-cita Aryo untuk jadi pembuat komik itu benar-benar di umur yang masih muda banget. Berarti umur Iya, 6, 7? 6 tahun, 6 tahunan lah. Waktu itu aku malah belum tahu gitu kan, itu bisa dipakai buat nyari uang atau enggak gitu kan. Jadi random aja cita-cita anak kecil. Tadinya tuh sebenarnya cita-citanya pingin jadi Indiana Jones, tapi aku takut ketinggian. Oke. Jadi Iya. jadi di cancel gitu kan. Terus akhirnya ya udah pingin jadi gimana kalau yang berpetualang itu karakter komiknya aja gitu kan. Ya udah akhirnya cita-citanya jadi komikus. Nah, terus pas kuliah aku tuh nggak ngambil seni rupa, aku ngambil arsitektur karena aku mikirnya waktu itu aku pingin seni itu aku belajar sendiri, eksperimen. Kayak Mas Adri kan juga belajar sendiri kan, eksperimen kan. Karena seni seni itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari secara personal buatku ya, gitu, eksperimen. Jadi mau bikin salah, mau itu benar, itu semuanya perjalanan yang menyenangkan gitu. So buatku berkesenian tuh, seni itu kayak agamaku lah, nggak urusannya cuman samaku dan sama karya-karyaku, aku nggak mau didikte, aku nggak mau diganggu gugat gitu. Jadi waktu itu aku sedikit egois gitu kan. Terus tapi aku kepingin punya ilmu lain yang mempelajari konsep, terutama mempelajari konsep, terus gimana caranya interaksi sama orang, which is itu akhirnya aku berakhir di arsitektur karena arsitektur itu dia presentasi, setiap semester dia presentasi, udah gitu kita belajar mengkonsep secara struktural, jadi teknik gitu. Akhirnya aku pengen memadukan itu, dan karena dulu aku suka ngelihat bapak aku tuh pergi-pergi ke luar negeri, terus dia pulang tuh bawa slide foto-foto gitu kan buat dia nerangin di kampusnya. Aku pikir kerjaan arsitek tuh itu luar negeri foto-foto. Jadi aku kayak tapi kayaknya itu juga works banget buat pekerjaan Aryo sekarang kan ya. Maksudnya kalau kita gambar itu biasanya kan ilustrasi studi gitu. Dengan arsitektur pasti kan cara melihat dimensi ya. jadi beda. Betul perspektif, terus bikin background gedung-gedung, bikin rumah, pokoknya gara-gara aku kuliah arsitektur, aku pastikan bangunan-bangunan yang ada di komikku tuh aman buat dipakai Spider-Man buat gelayutan. Wow. Secara struktur itu dia kuat. Oke, jadi itu benar-benar bisa dipakai untuk si bagian-bagian yang sebenarnya mendukung cerita gitu ya. Jadi kayak biar kalau orang baca tuh kayak ini nggak mungkin lagi nih kayak gini gitu kan. Sebenarnya nggak akan ada yang ngetes dan nggak penting sih gitu. Cuman itu kayak gue pastiin Spider-Man kalau ngayun tuh dia nggak akan rubuh gitu. Nah, nobody cares but me gitu, tapi ya udah. Ya tapi itu biasanya emang anak-anak seni emang begitu. Jadi kayak buat banyak orang mungkin nggak penting, tapi buat kita penting. Oh iya, banget. Karena sebenarnya buatku pribadi seni itu adalah membahagiakan diri sendiri dulu sebenarnya. Gitu. Kalau kitanya happy ngerjain si seni itu kelihatan sama orang gitu. Orang pas ngeliat karya seni kita tuh energinya nangkep gitu. Gitu. Gitu ceritanya. Ini pas banget nih, Yok. Jadi tadi seni itu untuk membahagiakan diri sendiri gitu kan ya. Tapi catatannya begini, membahagiakan dalam arti ketika kita ngelihat si artwork kita itu kita puas, kitanya puas, ekspresinya tersampaikan, tersalurkan gitu. Tapi sebenarnya nih membuat karya seni itu orang tidak melulu harus dalam keadaan bahagia sebenarnya kan. Kadang dia dari kesedihan dia bisa tumpahkan ke artwork, kadang dari kemarahan dia bisa tumpahkan ke artwork. Tapi so far selama aku berkesenian, yang paling works itu adalah sebenarnya ketika kita bahagia. Ditumpahkan ke artwork karena si energinya yang orang tangkap itu juga positif gitu. Pas kita happy, kita bikin artwork, orangnya ngelihat itu jadi kerasa juga positifnya gitu.
Dia energinya nyampe gitu ya. Energinya nyampe. Kalau misalnya lo balik lagi ke umur waktu masih kecil gitu ya, sebenarnya waktu mulai menggambar itu udah mulai ada intuisi yang lo pakai nggak sih? Karena biasanya ketika kita melukis atau kita menggambar, apalagi kalau misal komik kan ada bentuk cerita gitu kan. Iya. Nah, sebelum yang terima brief nih kan, kalau sekarang mungkin ada briefnya gitu. Kalau dulu ada nggak sih intuisi yang memang lo udah rasain bahwa ini kayak yang gue mau nih. Ini kayaknya arahnya mau ke situ. Yes, udah. Jadi aku lupa sih kapan tepatnya gitu ya. Tapi at some point somehow I realize bahwa aku ada di dunia ini untuk menggambar gitu. Jadi kayak ini passionku, dan biarpun aku bermain-main di beberapa dunia yang lain, misalnya di advertising, terus sempat nyemplung di film gitu, panggilannya tetap kembali ke komik gitu, ke komik dan menggambar gitu kan. Kadang nggak mesti dalam bentuk komik, kadang ilustrasi atau apa, tapi menggambar gitu. Jadi gue bisa bilang sih lo you're lucky enough untuk tahu your life purpose dari umur yang masih relatively kecil gitu kan. Iya, alhamdulillah I'm very lucky karena dari kecil dikasih tahu bakatnya apa dan dikasih tahu sukanya dan passionnya di mana gitu. Dan itu selalu didukung apa nggak sih, yo? Maksudnya beberapa orang tua kan, you know, right? Kayak di zaman itu kayak mau ngambil ini agak berat gitu ya. Betul, kita itu hidup di era-era yang hampir sama gitu ya, di mana orang tua itu punya harapan anaknya untuk jadi dokter atau insinyur gitu kan. Tiba-tiba nih ada satu anak, kebetulan aku anak sulung gitu ya, kebetulan tiba-tiba ada si satu anak sulung ini yang gue kepingin jadi seniman gitu kan. Terus kan kayak sebenarnya ceritanya lumayan panjang. Jadi gini, ibuku tuh sebenarnya mendukung karena dia dari aku SMP, dialah yang selalu menyempatkan waktu di weekend itu untuk nganterin aku ke toko komik. Which is jauh sebenarnya dari rumahku. Jadi toko komik sama rumahku tuh ujung ke ujung gitu. Dia dari selatan ke utara. Kita kan sekarang kita tahu, kita orang kantoran, kita tahu bahwa ngantor tuh capek dari Senin sampai Jumat gitu ya. Begitu Sabtu Minggu libur tuh pengennya santai di rumah atau jalan-jalan. Ini dia nganterin anaknya. Terus zaman dulu belum ada smartphone, jadi dia kalau di toko komik aku berjam-jam di situ, dia bengong gitu nungguin. Dia suportif gitu. Cuman ada kalanya pas waktu aku lulus kuliah, aku nggak langsung kepingin kerja jadi di biro arsitek atau apa gitu. Aku kepingin ngejar passionku kan. Cuman waktu itu agak clueless gitu. Gimana caranya ngejar passionku gitu. Gimana caranya aku bikin komik. Gimana caranya aku mau coba bikin film, mau coba bikin iklan tuh kemana gitu. Aku nggak tahu caranya gimana. Nah, cuman waktu itu aku kayak gue mau mapping dulu nih step-stepnya, gue mesti gimana. Apakah gue mesti kumpulin portfolio dulu, bikin gambar yang banyak, gue kirim ke biro advertising atau film, atau gue kirim ke Gramedia or whatever it is gitu kan. Tapi rupanya sambil aku nyusun step-step itu, ibuku tuh mulai gerah gitu, karena di saat yang bersamaan teman-temanku udah mulai kerja di biro arsitek, udah mulai bisa punya penghasilan gitu. Sampai akhirnya kita agak berbeda pendapat, kita bentrok dan aku kabur dari rumah. Gitu. Jadi waktu itu kekeh, aku pengen ngejar passionku. Jadi dan mungkin kebanyakan nonton sinetron kali ya, jadi kayak langsung drama gitu yang kayak pokoknya gue mau gitu kan, ribut gitu. Terus kayak udah kalau gitu banting pintu gitu kan. Terus keluar dari rumah, di langkah ke-8 aku baru sadar nggak bawa dompet, nggak bawa handphone gitu kan. Jadi kayak oh my god gitu. Saya udah aku akhirnya ngungsi ke masjid, terus minum dari air keran segala macam gitu-gitulah. Pokoknya intinya aku di situ aku dapat pelajaran. Jadi ibuku tuh bilang gini, ibu cuman nggak pingin kamu telat startnya, dia bilang gitu. Terus aku bilang, telat startnya emang aku balapan sama siapa? Apakah aku balapan sama teman-temanku itu? Kan enggak gitu. Karena aku kasih contoh gini, ada aktor namanya Macaulay Culkin, dia main Home Alone ketika dia umur 6 tahun 7 tahun. Di satu sisi ada aktor namanya Morgan Freeman. Dia baru start main film umur 40-an something. Tapi sekarang
biarpun Morgan Freeman itu mulai umur 40, Michael Keaton mulai umur 6 tahun, tapi yang lebih sukses adalah Morgan Freeman. Biarpun dia telat mulainya. Means manusia tuh sebenarnya tidak berlomba dengan manusia yang lain, dia berlomba dengan dirinya sendiri. Gitu. Setuju. Jadi iya kan gitu. Kalau kita ngebanding-bandingin sama orang lain, kita tuh punya start yang beda-beda gitu loh. Jangan disamain gitu. Tapi aku ngerti concernnya dia, karena sebagai seorang ibu dia sayang banget sama anaknya, dia peduli, dia nggak kepingin anaknya telat gitu. Apalagi anaknya kepingin ngejar sesuatu yang masih abstrak, seniman gitu, gimana kan. Tapi akhirnya sudah begitu aku akhirnya pulang lagi ke rumah, aku langsung packing my stuff and then pindah ke Jakarta. Di situ aku memulai karirku sebagai di dunia advertising, di dunia film, sampai akhirnya ngerjain komik DC di tahun 2012. Jadi pas aku pulang ke rumah lagi ketemu ibu itu, aku bawain piala Citra Prawara yang gold, karena aku waktu itu menang di kategori animasi, sama aku bawain dia DC Comics yang ada nama Aryo Anindito di depannya. Jadi aku bilang ke dia, ini loh, aku ngebuktiin bahwa aku tahu bahwa di mata seorang ibu, anak itu akan selalu jadi anak, gitu kan. Kayak Pasti. you'll always be my little kid gitu. Akan ada waktunya orang tua itu harus bisa percaya sama anaknya, tapi itu susah kan gitu, karena buat dia ini adalah my little baby, will always be my little baby gitu. Sampai akhirnya itu di detik aku akhirnya bisa kasih piala itu sama cover komik yang ada namaku di depannya, dan bukan komik sembarangan tapi DC Comics gitu. Akhirnya dia di situ percaya bahwa oh ya, lu udah bisa ngejalanin hidup lu udah tanggung jawab sama hidup lu, and akhirnya dia ngerti gitu loh perjuangan anaknya, dan akhirnya dia bangga gitu. Ya, karena menurut gue juga sama sih, bahwa kita tuh cuma bersaing sama diri kita sendiri gitu. Gue selalu bilang, betul. Yang paling penting tuh lu lebih baik daripada lu kemarin, daripada lu 2 hari yang lalu, 2 minggu yang lalu, atau lalu. Dan ketika lo tuh benar-benar stay true sama passion lo, mungkin lo adalah contoh yang bisa dilihat langsung gitu kan, bahwa dari kecil lo emang suka seni, terus waktu besar ada sedikit rintangan gitu ya, maksudnya ya dari bokap gitu, tapi akhirnya lo bisa buktiin gitu. Nah, dari nyokap. Tapi dari nyokap ya, kalau bokap oke aja. Kalau bokap oke, karena kan orang tuaku split pas aku umur 7 tahun, mereka pisah. Aku ikut sama ibuku, jadi di situ mungkin ayahku di situ udah kayak, yaudah apapun yang lu mau kejar, apapun yang lu mau raih, gue akan support gitu aja akhirnya. Oke. Nah, ya proses menunggu itu kan tadi kan kayak nyokap kan yang kayak, aku tuh nggak mau kamu tuh mulainya telat gitu ya. Nah, apa yang lo lakuin dulu ketika proses menunggu keajaiban si DC Comics itulah, ketika lo akhirnya, yang gue sempat baca beberapa interview lo sebelumnya, kalau lo tuh kayak akhirnya sambil kerja di advertising, sambil bikin film, mulai masukin lukisan gambar-gambar lo ke sosial media, DeviantArt dan so on gitu. Yang lo pegang banget, selama proses lo lulus kuliah sambil menunggu waktu momen lo datang. Somehow ya, aku tuh punya kepercayaan bahwa kalau kita punya keyakinan dan mimpi, dan apa ya, aku gini. Jadi waktu dulu aku SMP, ketika aku dianterin sama ibuku itu ke toko komik, ada satu momen di mana aku duduk di toko komik itu, terus aku ngelihat deretan-deretan cover komik itu, terus aku punya angan-angan gitu loh, bahwa suatu hari aku akan menemukan komik dengan namaku di situ, terus aku akan ambil komiknya, terus aku bayar ke kasir gitu kan dengan namaku di situ. Kayak apa rasanya ya gitu kan. Itu aku mimpi tahun 97. And then tahun 2009 aku menghadiri satu event Comic Con di Singapura. Nah, bintang tamunya itu salah satu komikus legendaris, namanya Brian Bolland. Dia bikin komik tentang paling terkenalnya tuh Killing Joke. Itu tentang asal usulnya Joker, which is di film Joker yang Joaquin Phoenix yang baru itu sedikit banyak ngambil dari komik itu. Nah, terus aku punya kesempatan waktu itu untuk ngantri tanda tangannya dia. Aku bawa komik yang aku beli itu waktu SMP kan, aku ngantri, terus
aku iseng bawa portfolio gambarku juga. Jadi ketika udah ditanda tangan si komikku, terus aku bilang, Mr. Boland, I actually like to draw as well, and I bring my portfolio with me. Would you do you mind if you know, if I want you to take a look at my portfolio? Terus dia bilang, go right ahead gitu. Terus dia ngeliat gitu. Aku pikir dia bakal yang kayak browsing cepet, basa-basi terus bagus udah gitu kan. Ini enggak. He really took his time lama gitu, dia perhatiin, biarpun yang ngantri banyak gitu kan, aku agak sedikit merasa bersalah gitu. Terus dia lihat, udah gitu dia panggil manajernya, come on see this gitu. Terus akhirnya dia tutup, terus dia bilang beberapa kata-kata yang I will never forget for my entire life. Dia bilang, I don't know how it works nowadays, but I think you should work for DC. Dia bilang begitu. Ini teman-temanku tuh banyak yang bilang gambarku bagus. Dan aku sangat-sangat menghargai perkataan mereka. Tapi ketika yang ngomong itu adalah Brian Boland, orang yang memang sudah di industri itu dari lama gitu, itu perkataan itu legit gitu loh. Perkataannya tuh kayak ini bikin gue pede buat benar-benar ngejar gitu. Jadi setelah aku mimpi itu, aku ketemu Brian Boland. Akhirnya di tahun pas aku masih kuliah, aku dapat sebuah email dari agensi Italia. Dia itu nawarin aku untuk kerjasama. Dia jadi representatifku untuk klien-klien di Eropa dan sebagainya. Dia bilang, I really like your artwork. Mau nggak kita kerjasama, kolaborasi gitu kan? Saya jadi agent lo, nanti saya tawarin kamu untuk kerja di sama klien-klien di Eropa sama US. Terus dari dialah akhirnya 2012 aku dapat kesempatan buat gambar di DC Comics gitu. So dari situ aku punya keyakinan bahwa kalau kita punya faith bahwa kita bisa dan kita punya selama niatnya baik, terus kita juga kerja keras, itu mimpi setinggi apapun tuh bisa gitu. Karena waktu itu kebayang nggak sih anak dari Buah Batu gitu di sudut kota Bandung gitu kan, tiba-tiba dia bisa ngerjain komik buat DC, habis itu buat Marvel gitu. Zaman dulu belum ada Instagram. Siapa lah yang nyangka gitu bisa kayak gitu. Aku tuh even tahun 97 tuh internet baru aja masuk gitu kan. Siapa yang kebayang bisa ngerjain buat DC atau Marvel gitu. So aku punya satu keyakinan bahwa ketika kita mengangankan sesuatu, melamunkan sesuatu, itu sebenarnya kita sedang berdoa dalam hati tanpa kata-kata sebenarnya. Tapi somehow Tuhan dengar, Tuhan tahu gitu. Kalau kita memang punya niat yang baik, itu kita yakin aja sama diri sendiri, terus kita kerja keras. Yang paling penting salah satunya juga kerja keras sih. Karena banyak orang udah ngelihat aku sekarang gitu, udah jadi komikus Marvel, terus kayak, oh gambarnya bagus sih. Mereka nggak tahu proses latihannya. It took me like years buat kayak, kalau orang yang kenal aku tuh ya dari SD atau dari SMP atau SMA gitu, ini Aryo nih yang kemana-mana selalu bawa sketchbook, terus oret-oret, ngeret gitu. Kemanapun dia pergi, dia selalu bawa sketchbook dan dia selalu oret-oret tuh. Karena aku sama istriku sama Farah itu kita pernah ngobrol gitu, terus akhirnya kita sepakat bahwa latihan kerja keras itu salah satunya latihan gitu kan. Latihan itu adalah mempersiapkan diri kita untuk menyambut kesempatan yang akan datang. Karena manusia di dalam hidupnya pasti akan datang satu kesempatan, atau kalau beruntung lebih dari satu kali kesempatan buat dia gitu kan. Kadang there's only once in a lifetime chance gitu. Tapi ada juga orang beruntung yang dapat kesempatan berkali-kali. Celakanya adalah kalau that once in a lifetime kesempatan itu datang ke kita, tapi kitanya nggak siap karena kita nggak pernah latihan, karena kitanya nggak kerja keras gitu. Tiba-tiba misalnya aku ditawarin buat pitching buat Marvel misalnya gitu, dites bisa nggak ngerjain buat Marvel. Kalau akunya kurang latihan, itu kesempatan yang datang udah nguap gitu aja. So kesempatan itu harus disambut dengan latihan, karena latihan itu mempersiapkan diri akan kesempatan yang akan datang untuk kita, yang mungkin cuma sekali seumur hidup gitu. Oke, jadi emang kalau dengar dari cerita lo adalah orang yang benar-benar fokus ya, Yo. Jadi apapun yang lo mau, lo benar-benar coba di sana. Udah gitu,
latihan memang penting banget sih, karena Banget. apalagi kayak komik gitu ya. To be honest ya, even though gue menggambar, gue tidak bisa menggambar komik. Agak, gue punya kesulitan untuk itu. Karena menurut gue memang selain emang suka gitu, yang menurut gue menarik banget dari komik adalah bagaimana lo bisa memasukkan ekspresi, memasukkan jiwa gitu ya ke dalam karya lo gitu. Dan kalau misalnya lo sepanjang lo menunggu gitu, lo tetap bekerja, tetap latihan, pokoknya pasti gue yakin banget lo ada mulai dari bikin, mungkin kalau misalnya ngambil dari kanan agak susah, mendingan dari kiri, terus ya kan gitu kan, pasti emang biasanya kayak begitu gitu kan. Dan kalau misalnya stuck itu kesel sendiri gitu. Ya, karena idenya nggak bisa jadi lebih besar gitu. Nah, apa sih yang ini apa sih yang lo lakukan gitu ya, supaya apa yang lo gambar gitu ya, ekspresinya, ceritanya itu tuh bisa sesuai dengan apa yang ada di skrip. Karena kan lo sebenarnya mencoba menerjemahkan sebuah skenario kan ya. Ya. Sebenarnya kalau buat komikus itu paling bagus dia banyak-banyak nonton film. Karena sebenarnya komik itu buatku adalah kumpulan film yang di pause. Jadi kalau kita nonton film di pause, terus kita screen cap, habis itu kita play lagi, terus kita screen cap, kita play. Jadi persis kayak gitu. Kita mainin sudut pandang, kita mainin ekspresi, kita mainin gestur, persis kayak film gitu. Jadi buatku kalau misalnya pengen lancar bikin komik, paling pertama ya pasti harus baca komik, karena kita bisa lihat referensi yang ada. Nah yang kedua, lihat banyak film, tapi filmnya yang bagus-bagus. Jadi yang benar-benar dia menang sinematografi, terus director of fotografinya juga bagus ngambil gambarnya. Karena kalau kita ngambil referensi dari sinetron yang zoom in, zoom out, terus tiba-tiba bersambung gitu, itu kayak nggak terlalu bisa dapat banyak ilmu dari situ gitu. Jadi banyak lihat film, banyak lihat referensi. Terus juga kadang aku juga dulu waktu belajar bikin ekspresi aku ngeliat kaca. Kayak kaget tuh mesti gimana sih, kayak gitu. Kaget juga ada beberapa versi kaget gitu kan. Kaget ngelihat hantu misalnya, atau kaget ngelihat tikus, atau misalnya kaget ngelihat orang berantem atau apa, kaget itu macam-macam gitu. Jadi kaca itu ngebantu. Oke, jadi lo belajar banget ekspresi, bisa belajar dari referensi film, juga dari diri lo ya. Berarti menurut gue sebenarnya lo adalah orang yang cukup perasa ya. Iya, banget. Menggunakan reflektor. Sensitif. Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Terus kalau misalnya sekarang itu tadi kan proses ya, proses yang udah dijalanin. Orang mungkin taunya telah datang waktunya ketika si agen dari Italia itu untuk menawarkan pekerjaan buat lo gitu. Tapi sebelum itu gitu, ada nggak sih attempt dari lo yang akhirnya pernah buat lo drop, atau sampai membuat lo kayak udahlah ntar aja deh, gue nggak ngerjain komik dulu deh gitu? Banyak. Jadi awalnya itu setelah lulus kuliah aku sempat nyobain bikin komik sama publisher indie. Namanya publisher indie kan, jadi kita pas-pasan banget modalnya gitu. Biarpun dia sempat masuk di toko buku besar kayak Gramedia atau segala macam, tapi kita terbitnya juga nggak banyak. Terus cuman sanggup sampai 3 edisi, habis itu gulung tikar. Jadi setelah itu tuh aku kayak aduh, bikin komik tuh susah banget ya gitu. Terus di sini juga pasarnya waktu itu nggak terlalu aktif gitu. Terus jadi kayak, tapi I need to live. Gue mesti gimana caranya, mesti cari uang buat makan segala macam. Karena waktu itu aku langsung setelah pulang ke rumah terus aku langsung migrasi ke Jakarta kan.
Jadi aku mesti gimana caranya aku mesti bertahan hidup gitu. Jadi dan waktu itu bikin komik bukan jawabannya, karena waktu itu masih sulit banget. Jadi akhirnya aku kerja di advertising gitu. Oke. Dan di masa-masa itu ya, menurut lo orang yang paling berpengaruh dalam hidup lo siapa sih? Kayak maksud gue kan itu momen yang lagi jatuh gitu ya, terus lo keluar dari rumah. Menurut lo siapa? Sebenarnya agak ironis karena yang paling bikin aku kecewa waktu itu adalah ibuku kan, karena dia ternyata menentang dan akhirnya aku jadi kabur dari rumah gara-gara beliau gitu. Tapi juga yang bikin aku kuat karena aku pengen membuktikan buat ibu gitu loh, bahwa aku bisa dan bahwa selama ini beliau membesarkan aku sendiri sebagai single parent itu berhasil gitu. Aku pengen membuktikan itu. Jadi agak ironis karena dia yang bikin aku sangat sedih karena aku akhirnya harus berantem dan kabur dari rumah, tapi juga ini tuh membuktikan buat dia gitu loh. I'm doing this for her, also for me jelas gitu, tapi mostly yang bikin kuat adalah nih, aku akan buktikan Bu bahwa ibu itu membesarkan aku seorang diri itu tidak dengan sia-sia gitu. So she is the most important person gitu waktu itu selama aku lagi down. Okay, itu jadi by the way ada komen lucu banget, Bang, maaf kukira itu topinya filter. Mungkin terlalu iya benar. Tapi buat yang datang di IG Live, Aryo tuh selalu pakai topi ya, nih. Topi lu kayak ada dua gitu. Ya. 1947 masih kurang 3. Oke, banyak pertanyaan di sini tentang gimana. Iya, lucu aja sih komennya. Ya berarti topi lo tuh ikonik sampai akhirnya fokusnya langsung ke topi lo. Iya, benar. Tapi kalau dibuka agak mantul gitu cahayanya. Jadi aku untuk kenyamanan bersama. Jadi this is better. Oke. Nih tadi ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih sama nih, yo. Gimana caranya lu selalu skill gambar? Tadi mungkin udah sempat dibahas sedikit. Cuma mungkin kalau misalnya buat komikus yang lagi mau memulai seperti lo gitu, kira-kira apa sih yang cara yang menurut lo paling penting untuk dilakukan di awal-awal? Ya, sebenarnya konsepnya simple. Gambar itu adalah menerjemahkan apa yang kita bayangin di kepala ke media kertas atau digital gitu kan. Intinya nerjemahin gitu. Karena kita selalu bisa menghayal apapun yang kita imajinasikan gitu, yang bagus, yang apa, kita tuh bisa gitu di otak. Cuman kadang kita nggak bisa nerjemahin itu ke kertas atau ke media apapun itu gitu. Itulah pentingnya latihan menurutku. Latihan itu adalah membangun jembatan antara otak, imajinasi, tangan, sama kertas. Jadi yang bisa menjembatani imajinasi yang ada di kepala ini ke kertas adalah tangan. Kalau kita latihannya kurang, tangannya tuh kaku, nggak bisa nerjemahin apa yang ada di dalam kepala ke kertas gitu. Jadi semakin banyak latihan, semakin kita memperlancar si pembangunan jembatan itu. Jadi of course nomor 1 latihan terus, jangan pernah berhenti. Yang nomor 2 banyak lihat referensi. Jadi awal-awal nih ya, nyontoh nggak apa-apa. Misalnya aku dulu dari komik Dragon Ball, aku nyontoh gitu. Misalnya aku bukan jiplak ya, tapi ngeliat gitu, terus kayak gimana ya cara gambarnya, aku gambar ulang gitu. Awal-awal nggak apa-apa, lama-lama kita akan terbiasa dan kita akan bisa membuat style kita sendiri. Itu menurutku. Oke, jadi itu yang buat yang tadi bertanya, ini tips yang dari Aryo, dan menurut gue tuh itu emang
buat apapun yang dikerjakan, latihan sama melihat keluar gitu ya, melihat contoh ya emang harus ya, karena kan kita hidup kan banyak dimensi, ada banyak manusia juga di sekitar kita gitu kan ya. Betul. Terus gue tertarik nih gini, kayak misalnya ini kan di Rumah Bahagia is about mindfulness ya. Terus kemampuan, gue merasa bahwa kalau misalnya orang yang bisa menggambar, kemudian apalagi bisa menaruh ekspresi di dalamnya gitu ya, bikin ceritanya jadi hidup gitu ya. Lo ngerasa bahwa ketika lo membuat komik lo tuh itu is a zen moment buat lo gak sih? Ada beberapa yang iya dan ada beberapa yang enggak. Jadi ada kalanya ketika semuanya tuh align gitu ya, semuanya tuh sejajar gitu, kayak story-nya emang pas, karakter-karakternya emang pas, terus aku juga mood-nya dan segala macamnya lagi pas, itu benar-benar nyampe ke situ gitu, yang zen moment gitu. Tapi kan karena kadang aku ngerjain story bikinan orang lain yang menurutku kurang pas gitu, terus juga karakter-karakternya juga yang digunakan untuk di story itu juga menurutku agak kurang gitu. Itu akhirnya jadi kayak okay, it's going to do this work as good as I can, tapi bukan yang benar-benar dari hati gitu. Karena pasti yang berbeda buat seniman ngerjain sesuatu yang emang dia dari hatinya dia sendiri gitu, yang kayak gue pingin berkarya emang apa yang ada di dalam perasaan gue keluarin, sama yang dia benar-benar kerja. It's different gitu kan, karena kalau kerja kan yang kayak oke, gue mesti ikutin apa kata klien, gue mesti bisa ngejawab permintaan klien, dan kalau gue deliver sesuai dengan kemauan klien, and that's it gitu. Tapi kalau yang benar-benar karya pribadi itu it's personal gitu, nggak ada yang dikte, nggak ada yang ikut campur. I'm going to do what I want, I'm going to draw what I want to draw, dan itu zen moment lebih dapat di situ menurutku. Dan biasanya challenge-nya apa sih yuk ketika zen, kan kita tuh kalau istilah kata mungkin kalau banyak seniman ngomongnya moodnya belum dapat gitu ya, and then ya kan, aduh moodnya nggak dapet nih. Terus do you have any tips or tricks gimana caranya lo ngebangun mood lo lagi? Karena menurut gue mood itu kan bagaimana mengconnect pikiran lo sama rasa lo sehingga bisa diterjemahkan lewat tangan gitu kan. Itu what you... Kalau buat sesuatu yang personal, I will wait sampai moodku itu pas. Kalau buat yang personal ya. Tapi kalau buat yang profesional, kita itu disebut profesional karena kita udah harus bisa ngendaliin diri, emosi, dan mood untuk get the job done. That's why they call us professional. Akhirnya aku trik yang aku gunakan adalah gini. Aku latihan sekeras mungkin sampai ketika moodku jelek itu gambarku ada di level yang segini. Jadi nggak yang rendah. Ngerti kan maksudnya? Jadi latihan sampai sejelek-jeleknya moodku, gambarku tuh ya segitu gitu. Nggak akan kurang dari situ. Which is masih passable lah gitu buat misalnya editor tuh ngelihatnya masih oke gitu. Itu kuncinya. Jadi, buatku ya, aku latihan, aku benar-benar waktu itu aku istilahnya kalau bahasa Sundanya digeber gitu, digeber benar-benar yang sampai gitu mati-matian sampai oke. Gue udah bisa akhirnya ketika mood gue sejelek itu, gambar gue tetap segini gitu. Itu yang bikin aku tetap bisa jalan, biarpun misalnya lagi nggak mood tapi ada deadline, itu aku tetap bisa jalan gitu dengan kualitas paling rendahnya ya segitu. Jadi lo yang sendiri yang nge-set benchmark ya. Jadi kayak ya karena memang ini kan bukan cuma pekerjaan seni yang sesuai sama apa mau kita gitu, karena ya profesional job. Betul. Terus kalau sebenarnya dalam pembuatan komik ya, sebenarnya bagian apa sih yang paling susah ya? Kalau dari buat gue semua. Kalau dari prosesnya sendiri paling susah adalah endurance, ketahanan. Karena bikin komik 20 halaman dalam waktu sebulan lewat seminggu itu nggak gampang.
Kita mesti bisa konsisten setiap hari ada progres gitu. Kalau misalnya satu hari lambat aja, terus misalnya kita nggak bisa ngejar, abis itu dragging tuh semua jadi lambat gitu. Begitu ketinggalan satu halaman sehari, besoknya satu hari harus ngerjain 2 halaman. Wah, numpuk tuh kalau gitu. Itu yang paling beratnya. Jadi kadang-kadang aku akhirnya begadang, kurang tidur apa, terus akhirnya badan kadang-kadang jadi kolaps gitu. Tapi kalau dari sisi teknikalnya, yang paling susah adalah menggambar armornya Iron Man. Oke. Kalau kita lihat di film tuh enak gitu, kayak wah. Tapi kalau bayangin harus digambar satu-satu di setiap panel kayak gitu, itu tuh sebenarnya gambarnya sambil kayak, oh kamu terharu ya? Enggak, ini nangis. Oh kamu terharu, akhirnya bisa gambar Iron Man? Enggak, ini tuh nangis sebenarnya. Gitu. Susah banget. Jadi buat lagi mau belajar komik, bikin komik, gambar aja armornya Iron Man ya, buat tunjukin bahwa lo udah lewat gitu kan. Gila, bebusa itu, begitu selesai bebusa. Gitu. Terus kalau misalkan lagi gambar komik ya, lo tuh emang butuh tempat yang kayak di studio lo sendirian gitu, atau lo modelan, kan ada banyak macam ya, ada seniman yang dengerin lagu, ada seniman yang bisa harus outdoor gitu. Nah, lu tuh modelnya yang kayak gimana? Iya. Sebenarnya yang paling ideal buatku kalau misalnya aku bisa kerja di studio dengan pemandangan yang aku bisa lihat pohon. Okay. That's the most ideal settings for me. Tapi kalau misalnya nggak bisa, di studio sambil kayak sehari-hariku biasanya aku di studio sambil nyetel YouTube. Dan itu bisa macam-macam yang ditonton, bisa berita politik, bisa lagu. Tapi belakangan ini sering dengerin podcast horor. Oke. Because I love horror stuff gitu. Jadi itu sering denger, dan karena istriku tuh lumayan takutan orangnya, jadi aku suka dengerin pakai headphone gitu kan. Earphone. Jadi ya itu sih biasanya yang ini. Tapi kadang-kadang juga aku ngerasa kayaknya seru kalau misalnya gambar di luar gitu kan. Jadi sesekali aku gambar di luar juga. Oke. Dan apa sih dalam lo berkarir di komik, kayak lo udah you work for Marvel, terus juga bikin statue buat DC Comics gitu. Terus your next big dream tuh kira-kira apa? My next big dream itu aku kepingin banget bisa terlibat di film Hollywood, tapi yang ada creature-nya. Karena my favorite kind of movie itu dulu ya, yang bikin aku pingin terjun ke dunia film adalah Stan Winston. Stan Winston tuh kayak dia seorang ahli yang membuat creature atau efek atau apapun itu. Sekarang dia udah almarhum ya. Tapi dia berperan bikin creature T-Rex-nya Jurassic Park. Dia berperan bikin Predator, bikin Alien, bikin Terminator. So those kind of things I really like, dan aku kepingin kalau misalnya aku terlibat di film Hollywood itu yang begitu gitu. Ngedesain creature-nya, bikin kostumnya, terus kayak oh my god, it's ya gitu. Kalau bisa bikin itu, I will be very happy. Gua rasa bisa sih. Amin. Kalau didoain sama Mas Adri biasanya kejadian. karena buat gue fokus terus lo latihan gitu ya. Kunci orang berhasil tuh is never give up aja gitu. Nggak pernah kita tahu apa yang kita mau, tapi juga terus belajar gitu. Latihan tuh kan belajar ya. Kita belajar dari betul. orang lain. Kadang kita nggak mikir bahwa orang itu misalnya lebih muda dari kita atau dia lebih tua dari kita gitu kan. Nggak ada umur sih kalau buat belajar. Banget ya. Jadi sebenarnya menurut gue kita mestinya harus bisa ketemu
Ini buat yang nonton nih, ini pertama kali nih gue ngobrol begini sama Aryo. Iya benar perdana ini. Perdana. Biasanya gue ngobrol sama Farah gitu kan ya tentang tentang hidup, tentang kerjaan gitu ya. Nah kalau menurut lo nih Yo, sekarang dengan segala pencapaian lo ini ya gitu ya, sebenarnya ada perubahan gak sih dari definisi bahagia buat lo? Oh iya ada, karena dulu aku sempat ngerasain hidup susah banget ya. Maksudnya ketika ibuku sama adikku tuh pertama kali pindah ke Bandung gitu, kita hidup di kamar yang kecil banget gitu. Dulu definisi bahagia buatku adalah pingin hidup di tempat yang proper, yang kita nggak susah buat ini itu gitu kan. Sekarang alhamdulillah meskipun bukan yang muluk-muluk gitu ya, tapi aku ada atap buat tinggal, aku ada kasur buat tidur, terus ada bisa makan yang cukup setiap hari gitu. Tapi terus aku menemukan dari pencapaianku, alhamdulillah berkat yang dikasih sama Allah gitu ya. Dari pencapaianku ini ternyata aku bisa merangkul orang banyak gitu loh. Jadi kayak banyak banget DM atau private message yang bilang, "Bang, saya terinspirasi segala macam yang kayak gitu." Jadi buatku sekarang bahagia itu adalah kalau aku bisa berguna buat orang banyak gitu akhirnya. Jadi ketika aku dikasih exposure, ketika aku dikasih fame yang meskipun fame-nya nggak ada seberapa deh dibanding orang-orang lain gitu ya, tapi apa yang aku dapat sekarang ini aku ternyata bisa pakai itu buat kayak nyemangatin orang-orang lain yang dulu di posisiku gitu, yang misalnya baru mau mulai terus bingung gitu. Aku bisa nyemangatin mereka, aku bisa jadi contoh bahwa jangan nyerah loh. Ada loh orang Bandung yang bisa bikin komik buat Marvel, buat DC gitu. Kalau orang Indonesia yang dari Bandung yang makannya sama-sama nasi, sama-sama sambal terasi kayak lu bisa, lu juga pasti bisa gitu kan. Jadi buatku sekarang kebahagiaan itu adalah ketika kita tuh bisa benar-benar jadi inspirasi buat orang lain, berguna buat orang lain. Mungkin ada satu anak kecil di luar sana yang dia pingin ngejar cita-cita bikin komik, terus sekarang dia jadi bisa bilang ke ibunya, "Ma, aku pengen jadi komikus. Kamu gimana caranya bisa hidup jadi komikus?" Ada loh orang Indonesia, aku tahu orang Bandung jadi komikus, dia kerja buat Marvel gitu, dan itu bisa dipakai buat hidup gitu. Aku bisa jadi tamengnya dia gitu kan, untuk mengejar cita-citanya gitu. Jadi buatku sekarang bahagia itu adalah itu gitu, sama ketika aku bisa setiap saat ketemu ibu, bisa kerja di rumah, jadi ketemu sama istri setiap hari gitu. Itu hal-hal kecil aja bisa bikin bahagia banget gitu sebenarnya. Jadi sekarang bahagia itu tidak sedangkal dulu menurutku ya, yang hanya terbatas materi dulu karena aku sempat hidup yang pas-pasan gitu. Kalau sekarang bahagianya itu lebih ke value, lebih ke gimana caranya kita bisa kontribusi, gimana caranya kita bisa berguna sih sebenarnya buat orang lain gitu, yang pada akhirnya itu paling tinggi rewardnya ke diri sendiri akhirnya. Karena ketika kita bisa berbuat banyak buat orang lain tuh, itu ngebeli kebahagiaan buat diri sendiri sebenarnya sih. Gitu. Somehow kitanya tuh seneng gitu, kitanya tuh happy itu. Yeah. Aku nggak kebayang suatu hari itu aku bisa jadi inspirasi buat orang lain gitu. Never in my mind. Iya, aku nggak pernah kebayang bahwa ini terjadi. Ya, ini terjadi gitu. Dan ketika itu terjadi, aku sangat bersyukur karena ya itu yang aku bilang. Aku berangkat dari masa lalu yang menurutku kayak orang tuanya pisah, terus aku hidup sederhana banget, terus kayak pokoknya sulit lah dulunya gitu, dan aku nggak kebayang bahwa aku bisa di titik yang kayak sekarang ini gitu, karena Allah benar-benar baik sih, Allah benar-benar baik. Ya, dan gue yakin pasti kedepannya lo akan lebih dari yang sekarang sih, karena amin.
Karena menurut gue memang ketika orang udah bisa menjawab dan benar-benar mengamini ya bahwa bahagia itu adalah bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Banyak orang tuh suka mikir kayak, terus gimana? Terus lu nya gimana gitu. Padahal itulah yang menurut gue kita balikin lagi bahagia buat lu nya nanti gitu kan. Bahwa bermanfaat buat orang lain, akhirnya sebenarnya banyak banget pintu yang bisa kebuka kan yuk gitu. Betul ya, karena ini... di agamanya kenapa Mas? Ya, terus. Iya, karena di agama yang aku percayai kan, kalau kita bisa ngasih atau nge-share kebahagiaan ke orang lain, itu sebenarnya kita akan dibikin bahagia juga. Jadi kayak it goes around gitu loh. Nggak akan pernah gitu. Jadi ya circle of happiness itu kalau semua orang ngejalanin itu nggak ada yang, harusnya sih nggak ada yang sedih dan nggak ada yang jahat dan bla 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 gitu. That's true. Yuk, gila nggak berasa nih udah mau sejam dong nggak sih kita ngobrol. Oh ya? Dan cepet banget. Soalnya nih kalau misalnya udah sejam dia bisa mati sendiri gitu. Iya. Koinnya habis. Ya, koinnya habis. Cuma menurut gue thank you banget ya udah share. Makasih. Udah share perjalanan hidup lo, point of view lo gitu. Dan menurut gue itu apa yang lo ceritain buat teman-teman yang baru gabung gitu ya. Ini akan nanti gue save, gue akan buatin videonya. Karena di ngobrol kita kali ini tuh nggak cuma ngomongin skill, tapi ngomongin dalam-dalam karya gitu ya. Dan karena menurut gue orang yang bisa berhasil untuk mencapai semua cita-citanya tuh ya memang harus punya itu. Walaupun jatuh tapi fokus, terus akhirnya juga selalu berpikir bahwa hidup yang kita punya ini ya berkah dari Allah dan harus diberikan juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Nah akhir yuk gitu. Kira-kira apa sih mau lo omongin buat nyokap? Waduh, itu gini deh, karena aku komikus gitu ya. Kalau aku tuh I will do everything, anything for her. Kalau cuman dibatasin pakai kata-kata, I would say aku harap ibu bisa selalu bahagia. Aku harap aku bisa terus membahagiakan ibu, dan aku harap ibu tahu betul bahwa ibu membesarkan anak-anak yang dengan baik. Ibu membesarkan anak-anak dengan value yang dia kasih dengan baik gitu, sehingga anak-anaknya sekarang bisa meneruskan value itu di karya-karyanya gitu. Makasih banyak, of course apapun yang aku lakukan buat ibu nggak akan bisa ngebayar itu gitu ya. Tapi kalau aku bisa ngebalikin waktu, aku tuh mau berkorban buat dia sebenarnya. Kalau aku bisa ngebalikin waktu, aku ini ngayalnya komikus ya. Kalau aku bisa ngebalikin waktu, aku pengen balik lagi ke masa di mana ibuku masih muda. Aku akan mencegah dia ketemu sama ayahku supaya dia tidak disakiti dan tidak berpisah. I will be gone from this world karena secara time continuity nggak akan ada aku kan kalau misalnya dia nggak ketemu aku gitu. Tapi at least dia mungkin punya kesempatan untuk bisa hidup bahagia tanpa harus disakiti atau berpisah sama suaminya gitu. Jadi that is the thing that I will do kalau misalnya aku punya mesin waktu gitu. Even though it will erase me from this world, but I want to see her happy gitu. Segitunya ibuku tuh buatku. Ya, but I do believe apa yang lo lakuin sama sekarang, terus sama buat adik-adik lo, udah bikin hidupnya dia jauh lebih happy daripada yang lo pikirin sih. Well, anyway. Amin, mudah-mudahan, amin. Yo, thank you banget yo, terima kasih banget. Gue udah mudah-mudahan pandemik ini kita bisa ketemu bareng sama Farah. Iya. Terus semoga mimpi lo bikin take part in Hollywood movie with creatures bisa kesampaian. Amin. Iya,
makasih juga buat orang-orang yang udah komen, makasih juga yang buat yang udah nonton. Maaf nggak bisa dijawab satu-satu pertanyaannya, tapi terima kasih buat semua doa-doanya. Semoga kalian semua sehat dan sukses dan bahagia. Ya, jadi buat semua teman-teman nanti bisa langsung ke Aryo Anindito Instagramnya, terus kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan bisa langsung aja. Aryo Anin, ya, Aryo Anin. Oke, thank you banget yo. Salam buat sama-sama Mas Andri. Bye yo, thank you. Siap. Bye-bye, sama-sama, thank you.